Kalau misalnya nih ya, aku kalah karena memang aku kesalahanku sendiri, nggak ada kejanggalan, aku pasti akan menerima kayak. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan kami membutuhkan pertolongan. Saya udah di WA lagi, ini wasit kayaknya ada main, ini benar-benar. Update SEA Games hari ini. Kontroversi medali Thailand semakin besar usai muncul banyak bukti kekotoran tuan rumah. Indonesia langsung dapat keuntungan besar ini di SEA Games 2025. Menpora Thailand gak terima dan sampaikan pernyataan sangat sensasional ini. Simak informasi yang akan buat kalian tercengang berikut ini. นะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ยอมให้ใครมากลั่นแกล้งให้ใครมาใส่ร้ายให้ใครมาขู่ Memasuki hari ke-9 gelaran SEA Games 2025, atmosfer persaingan mulai berubah drastis. Jika di awal kompetisi tuan rumah Thailand tampak melaju tanpa hambatan di puncak klasemen, kini sorotan tak lagi hanya tertuju pada jumlah medali, melainkan pada apa yang terjadi di balik dominasi tersebut. Papan klasemen memang masih menempatkan negeri Gajah Putih di posisi teratas. Dengan total perolehan mencapai 385 medali dari berbagai cabang olahraga. Angka yang sekilas terlihat luar biasa, bahkan mencengangkan. Namun tepat di bawahnya, Indonesia terus menempel dengan ritme yang konsisten. Kontingen Merah Putih kini telah mengoleksi 262 medali secara keseluruhan. Jarak memang masih terasa lebar, terutama jika melihat perolehan emas. Thailand sudah mengantongi 185 medali emas, sementara Indonesia berada di angka 78 emas. Selisih yang pada awalnya dianggap wajar, perlahan berubah menjadi tanda tanya besar di mata publik Asia Tenggara. Sebagai tuan rumah, Thailand memang diuntungkan dalam banyak aspek. Namun kemudahan mereka mengamankan emas di hampir setiap cabang mulai memicu kecurigaan. Satu demi satu kejanggalan mencuat ke permukaan. Dari keputusan wasit yang dipertanyakan, pengaturan nomor pertandingan, hingga dugaan perlakuan tidak adil terhadap kontingen tamu. Isu-isu ini menyebar cepat, tak hanya di media sosial, tetapi juga menjadi perhatian media regional. Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru tampil stabil dan fokus. Target harian yang dicanangkan pemerintah, yakni 80 medali emas, nyaris sepenuhnya tercapai. Para atlet Merah Putih terus berjuang tanpa banyak polemik, menjawab tantangan dengan prestasi nyata di arena pertandingan. Namun, publik tetap bertanya, bagaimana dengan medali emas Thailand? Bagaimana mungkin satu negara mampu mengoleksi hampir 200 emas, sementara negara lain harus berjuang keras hanya untuk puluhan? Pertanyaan ini semakin menguat ketika muncul kabar bahwa berbagai dugaan kecurangan mulai ditelusuri. Sejumlah temuan dan tekanan dari banyak pihak membuat posisi Thailand tidak lagi seaman sebelumnya. Bahkan, muncul ancaman serius berupa pengurangan atau peninjauan ulang medali jika pelanggaran terbukti secara resmi. Disinilah peta persaingan mulai bergeser. Jika skenario terburuk bagi Thailand benar-benar terjadi, maka posisi puncak klasemen tidak lagi mutlak milik tuan rumah. Indonesia disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk naik ke posisi teratas, menggusur dominasi yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Menariknya, dukungan terhadap Indonesia tidak hanya datang dari dalam negeri. Negara-negara ASEAN mulai menunjukkan sikap solidaritas. Banyak pihak di Asia Tenggara menilai bahwa SEA Games harus kembali ke nilai dasar sportivitas dan keadilan. Dalam situasi ini, Indonesia dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap praktik-praktik yang mencederai semangat olahraga. Dukungan moral pun mengalir, baik secara terbuka maupun tersirat, agar Indonesia bisa tampil sebagai juara umum yang sah dan bermartabat. Sementara polemik terus bergulir, para atlet Indonesia tetap bekerja di lintasan, lapangan, dan arena air. Cabang panahan kembali menyumbang medali emas melalui Nurisa Dian Asrifah di nomor compound perorangan putri. Sebuah penampilan yang tenang, presisi, dan penuh mental juara. Tak lama berselang, cabang perahu naga dari nomor Mixed Standard Boat 200 meter juga mempersembahkan emas setelah menjadi yang tercepat mencapai garis finish di perairan Thailand. Tambahan emas ini membuat koleksi Indonesia berada di angka 78 emas. Artinya, hanya dibutuhkan 2 keping emas lagi untuk memenuhi target besar Kemenpora, 80 emas di SEA Games 2025. Sebuah target yang kini terasa semakin realistis, bahkan syarat makna, di tengah panasnya isu yang menyelimuti tuan rumah.
SEA Games kali ini pun berubah menjadi lebih dari sekadar ajang perebutan medali. Ia menjadi panggung ujian integritas, keadilan, dan solidaritas Asia Tenggara. Jika Thailand benar-benar harus menghadapi konsekuensi atas berbagai dugaan kecurangan, maka sejarah baru bisa tercipta. Indonesia bukan hanya berpeluang naik ke puncak klasemen, tetapi juga berdiri sebagai simbol bahwa prestasi sejati lahir dari kerja keras, bukan rekayasa. Hari-hari ke depan akan menjadi penentuan. Apakah dominasi Thailand akan runtuh oleh fakta dan penyelidikan, atau justru Indonesia yang akan mencatatkan kisah epik sebagai juara umum di tengah badai kontroversi? Satu hal yang pasti, mata Asia Tenggara kini tertuju pada merah putih. Jujur ya, dari awal SEA Games ini rasanya aneh banget. Thailand dapat emas kayak ngambil permen di toples, terlalu mulus. Bukan mau nyinyir, tapi kalau wasit, juri, aturan, sampai venue semua dipegang tuan rumah, masa kita disuruh percaya gitu aja? Sportivitas itu bukan slogan doang. Kalau menang karena kerja keras, kita angkat topi. Tapi ini makin kesini makin kebuka boroknya. Keputusan kontroversial hampir selalu nguntungin Thailand. Atlet kita udah jatuh bangun latihan bertahun-tahun, masa dikalahin sama peluit dan papan skor? SEA Games harusnya pesta olahraga Asia Tenggara, bukan pesta tuan rumah. Thailand terlalu berani main kotor. Kalau nggak ada tekanan dari negara lain, mungkin semua bakal didiemin. Untung sekarang mulai kebuka satu-satu. Lucu aja sih, tiap ada protes langsung dibungkam. Atlet disuruh klarifikasi, ofisial diusir, wasit minta maaf belakangan. Ini olahraga apa sandiwara? Thailand kelihatan panik karena kebohongannya mulai kebongkar. Yang bikin kesel itu bukan cuma curangnya, tapi ngerusak mimpi atlet negara lain. Medali itu hasil darah dan air mata. Kalau dirampas pakai cara kotor, itu namanya kejahatan olahraga. Thailand harus bertanggung jawab. Dari dulu, pola SEA Games tuh gitu-gitu aja. Tuan rumah selalu diuntungkan. Tapi Thailand kali ini kebablasan. Selisih emasnya nggak masuk akal. Mau sekuat apapun atletnya, logika tetap jalan, bro. Bangga sama Indonesia yang tetap fokus tanding meski dizalimi. Atlet kita nggak ribut, tapi prestasinya jalan terus. Kalau nanti emas Thailand dikurangi dan Indonesia naik, itu bukan hadiah, tapi keadilan yang telat datang. Thailand ini kayak lupa, makin tinggi terbang, makin sakit jatuhnya. Sekarang bukti-bukti mulai muncul, negara ASEAN mulai bersuara. Jangan kaget kalau nanti sejarah mencatat Thailand sebagai tuan rumah paling kontroversial. Gak semua kemenangan itu mulia. Kalau harus curang buat jadi juara umum, berarti mentalnya kalah. Indonesia nggak perlu curang buat dihormati. Cukup kerja keras dan konsisten. Itu bedanya. Semoga SEA Games ke depan beneran dibenahi. Jangan sampai kejadian Thailand ini terulang. Atlet bukan alat politik, bukan korban ambisi tuan rumah. Kalau Thailand terbukti curang, pengurangan medali itu harga yang pantas.